Topiknya sistem informasi sumber daya informasi. Nah, atau IRIS bahasa Indonesianya. Jadi Anda bisa cari yang aslinya juga bahasa Inggris IRIS, untuk bahasa Indonesia sudah. Nah, link juga sudah saya kirim, tinggal Anda mencarinya, silakan aja. Oke, saya lihatkan dulu yang dia tidak bisa saya ini kan ya, saya download, Anda hanya bisa lihat langsung di itu di Google. Oke, topiknya ini atau bahasa asingnya IRIS. Lalu apa yang harus Anda perhatikan? Tentunya karena topiknya IRIS, berarti kita harus paham dengan berbagai sisi informasi dan segala macamnya itu. Jadi Anda harus paham dengan permasalahan yang seperti ini, bahwa di zaman sekarang IRIS sangat-sangat dibutuhkan orang di dalam aktivitas kantor, kuliah terutama, dan apa saja dalam perdagangan juga. Nah, maka Anda harus pahami yang seperti itu. Oke, ini jalan terus, tolong dipahami. Nah, jadi jasa informasi yang berperan di sini. Jasa informasi itu tepatnya dia sebagai area fungsional utama perusahaan atau instansi yang bertanggung jawab terhadap SDI, sumber daya informasi. Nah, jadi atau bahasa kampus di kampus kita kan ICT. Nah, kalau tempat lain namanya TIK. Nah, untuk pemberian nama itu biasa-biasa saja, boleh sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita masing-masing, asal bisa dipahami saja. Nah, lalu siapa yang bertanggung jawab di dalam hal ini? Kalau saya sebagai contoh kan di kampus saya sebagai kepala ICT. Nah, sebenarnya dalam sistem informasi ini pembagiannya itu adalah sebagai apa? Ada CEO, ada CIO, ya, ada apa namanya lagi penyedia jasa informasi itu, mulai dari user, operator, programmer, database administrator, dan EDP, electronic data processing. Nah, itu di dalam istilah IT dan SI. Nah, jadi Anda harus memahami yang seperti itu. Nah, lalu dalam sistem informasi, Anda akan mengenal CIO dan CEO. Nah, bedanya antara CEO dengan CIO, kalau CIO dia adalah Chief Information Officer. Nah, sementara yang CEO itu Chief Executive Officer. Nah, jadi perannya tentu sesuai dengan masing-masing tadi. Kalau Chief itu sebagai ketua dari sistem informasinya, sementara CEO itu adalah para eksekutif dari sistem informasi tersebut. Nah, kemudian di dalam sistem informasi tersebut, tadi juga sudah saya jelaskan, siapa saja yang terlibat dalam dunia kerja itu. Nah, ini tadi juga ada yang ketinggalan saya sebut, seperti analis, programmer, pengelola database atau database administrator, termasuk nanti di sini adalah seorang spesialis jaringan, karena ini yang paling penting, ya. Karena kalau ini tidak ada, otomatis Anda tidak bisa kuliah seperti saya dengan connect internet ini. Nah, lalu Anda harus paham juga, kalau spesialis jaringan ini, ya penyediaannya juga harus ada. Nah, seperti Anda menggunakan paket internet, itu ada yang dari Telkom, ada yang SL, dan segala macamnya. Nah, jadi tentu ada servernya juga. Jadi kalau kita kenal ini penyaji jasa jaringan ini, itu dikenal dengan provider, ya. Nah, sementara kita pemakainya. Nah, kemudian personal operasinya tadi saya kenalkan dengan operator. Nah, kemudian Anda tidak akan luput dengan apa saja yang mencangkup terhadap sumber daya informasi tersebut. Nah, antara lain ada perangkat lunak dan ada perangkat keras serta brandware. Nah, dalam hal ini dikenal dengan di sini spesialis informan. Nah, spesialis informan itu tadi disebutkan di atas juga ada pemakai, fasilitas, database, dan informasi. Nah, hal itulah yang harus Anda pahami dalam sebagai jasa informasi.
Nah, kemudian iris tersebut dia menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan atau instansi apa saja. Nah, jadi jangan terbatas dengan apa di sini disebutkan di dalam suatu perusahaan saja. Nah, jadi Anda harus paham memuat aplikasinya ya. Nah, kalau Anda seperti siapa di sini nih si Jerian dan si Aulia, dia perusahaan itu. Oke lah. Nah, tapi kita kan tidak selalu dalam itu. Yang jelas instansi ya. Nah, kemudian SDI ini atau iris ini terdiri dari subsistemnya apa saja? Itu ada subsistem input dan subsistem output. Nah, kalau ini Anda harus paham dengan apa yang sebagai inputan, apa yang sebagai outputan. Nah, jadi inputan itu kita tidak akan lepas dari yang pernah kita pelajari yaitu SIA ditambah antara riset dan intelijen iris ya. Nah, jadi ini kebetulan gambarnya juga sudah ada. Nah, dia akan menuju sebuah database. Jadi makanya kita selalu praktek database untuk menyajikan output itu nanti ada database ya. Di database ini akan kita kelolanya dengan sebuah komputer yang menggunakan aplikasi dan software yang meliputi di dalamnya. Dan tentu tidak akan lepas dengan sumber daya manusianya. Nah, sumber manusianya termasuk Anda sendiri. Ya. Nah, setelah ini kita olah, tentunya nanti akan menghasilkan subsistem output. Ada yang berupa perangkat keras, ada yang berupa perangkat lunak, ada yang berupa SDM, ada yang berupa sistem data dan informasi, dan sistem daya terpadu. Nah, artinya apa? Kalau dalam bentuk perangkat keras ya mungkin suatu produk. Dalam bentuk perangkat lunak, yaitu berupa software aplikasi. Dalam bentuk subsistem sumber daya manusia, ya, jangan terbayang nanti dimasukkan di sini air keluar orang. Nah, ini tidak mungkin, karena ini prosesnya lain. Artinya apa? Kita melakukan semacam di sini riset, intelijen atau survei ya. Nah, ini dikelola sehingga nanti menghasilkanlah subsistem sumber daya informasinya. Jadi peran dari orang yang sudah dididik dan ditraining atau yang sudah melakukan survei tadi atau penelitian. Nah, ini akan menghasilkan yang seperti ini. Nah, kemudian juga tidak luput dengan data dan informasi. Jadi kita selalu berbicara data, data itu mentah, belum kita olah. Nah, tapi kalau sudah kita olah atau sudah kita proses, dia nanti akan menyajikan data dan informasi. Nah, itu pun juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya apa? Nanti dalam praktek akan kelihatan ya. Nah, kemudian yang terpadu, berarti terintegrasi dari keempat output ini. Nah, ini hal-hal yang harus Anda perhatikan di dalam model iris. Jadi setiap topik kita harus memahami model itu ya. Ada kemarin model MKIS, ada kemarin model apa AIS, ada yang sebelumnya SIA, SIM, DSS, serta Office Automation dalam bentuk model semuanya. Nah, itu harus Anda pahami ya. Nah, kemudian sebagian besar pemakai iris adalah CIO dan para manajer jasa informasi lainnya. Jadi ditekankan di sini pemakai iris itu terutama adalah CIO. CIO itu tadi adalah Chief Information Officer. Jadi chef ya, chef itu semacam ketua atau pengelolanya. Nah, itu yang sering menggunakan masalah itu. Nah, kemudian dari segi model tadi itu ada yang dibilang di sini seperti input. Nah, tentunya Anda harus paham dengan masalah akuntansi. Nah, karena ini sudah kita pelajari dan sudah kita pahami di pertemuan berapa itu kalau nggak salah ya 10 apa 8 waktu itu. Ya 10 mungkin ya 9 9 UTS kita ya. Nah, itu kira-kira. Nah, sekarang ini saya tidak jelasin lagi karena sudah kita bahas secara garis besar dulunya. Nah, lalu yang sumber daya informasi, yang risetnya. Nah, berarti ini menjelaskan apa yang dari proyek-proyek riset dalam perusahaan. Nah, yang menentukan kebutuhan dan kepuasan pemakai. Dan juga ada subsistem yang digunakan oleh para analis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Jadi seperti Anda menggunakan
modul-modul yang sudah tersedia atau aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Contoh seperti Android, Anda tinggal pakai. Seperti aplikasi Zoom ini juga Anda dan saya juga pemakai. Nah, seperti portal SIM ini juga sudah ada hasilnya. Jadi sudah tinggal kita hanya sebagai pengguna saja. Nah, tetapi peran yang utama sekali di sana adalah peran analis. Bagaimana itu bisa jadi seperti yang kita gunakan. Nah, jadi kita menganalisa. Nah, seperti ada portal akademik lagi. Bagaimana hasil KHS dan KRS Anda bisa keluar seperti itu. Nah, itu ada peran dari sistem analis yang interaksi dengan pemakai, apa kebutuhan pemakai, dan apa yang harus dibuatkan dalam sebuah sistem. Jadi kalau Anda prodinya atau sistem informasi atau informatika, nah paling tidak Anda harus menguasai suatu bahasa program untuk membuat ini. Sekarang yang intelijen. Nah, ini adalah pengumpulan informasi dari elemen lingkungan perusahaan. Nah, elemen tersebut apa? Nah, ini waktu pertemuan keberapa nih? Tolong Anda ingat. Pertemuan kedua atau ketiga ini yang ini menjelaskan ini. Jadi 8 komponen itu harus ada. Kalau enggak terjadi interaksi dalam bentuk intelijen ini. Jadi peran pemerintah ada, pemasok ada, serikat kerja ada, masyarakat global ada, pelanggan dan pesaing. Nah, kenapa ini harus ada? Ya contoh, nanti kalau tidak ada pemerintah akan terjadi monopoli. Nah, lalu ada yang pembuat dan ada yang membutuhkan. Jadi ada pemasok, ada yang dipasok. Lalu siapa pekerjaannya? Nah, ini serikat kerja dibuat, tetapi ini kalau kita bawakan ke IT, yaitu programmer dan analis tadi. Ya. Nah, lalu masyarakat global, masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini tentu juga ada pesaing dan pelanggannya. Nah, ini kira-kira yang terjadi di dalam subsistem input. Nah, lalu kalau kita lihat, nah ini subsistem output. Nah, sistem output gimana? Tadi juga sudah dilihat dari model. Nah, perangkat keras tentunya ada yang berupa hardware, ya. Atau kalau Anda membuat laporan ke saya dalam bentuk tercetak. Kalau yang Anda kirim ke saya lewat WA dan email itu dalam bentuk soft atau perangkat lunak, ya. Nah, itu yang harus dipahami dengan bentuk ini. Lalu sumber daya manusia, yaitu manusia yang menyediakan informasi, ya, tentunya para spesialis informasi perusahaan. Nah, itu ada di kampus seperti programmer, ada ya operator-operator yang melayani Anda itu. Nah, itu contohnya. Lalu ini data dan informasi menjelaskan sumber daya data yang berada dalam sebuah database yang terpusat. Seperti model gambar tadi. Nah, kalau yang terintegrasi menjelaskan sumber daya semua integrasi dari hardware, software, dan sumber daya manusia, data dan informasi tadi. Nah, itu yang harus dipahami yang terintegrasi. Berikut, tugas dan tanggung jawab CEO itu apa? Nah, jadi kalau kita kaji tugas dan perannya, Anda bisa melihat di sini, berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan jasa informasi. Dalam hal ini apa maksudnya? Pengembangan kepada sistem informasi yang mau dilaksanakan di suatu instansi atau perusahaan. Nah, zaman sekarang kan orang sudah bersaing tentang ini ya, menggunakan salah satu lewat Android. Nah, ini Anda bisa saya contohkan di bank. Bank kita tidak perlu repot-repot pergi ke teller lagi, ya, untuk transfer, memindahkan uang atau apa. Ya, kecuali kalau mau ngambil uang tunai itu tidak bisa di Android. Nah, tidak tahu nanti tahun-tahun berapa nanti mana tahu bisa. Nah, itulah hal-hal yang harus di luar dugaan mungkin yang harus dipahami. Dan sumber kepemimpinan utama dan mencapai dan memelihara kualitas tadi, ya, kualitas informasi. Nah, itu tugasnya. Lalu menjaga sumber daya informasi ini security ya, merencanakan keadaan tak terduga, ini disaster, di bencana ya, menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Nah, ini langganan seperti pemakaian, kalau Anda pakai data, kalau di kampus langganan Astinet yang bisa menghidupkan server dan sehingga berperan 24 jam itu. Nah, kemudian peran CEO, nah, kalau kita lihat dalam bentuk grafik seperti ini, nah tentunya apa dan tanggung jawab dari ini dalam sebuah lingkaran seperti ini, lalu berapa persentasenya. Nah, kalau kita lihat perancangan di sini 10%, yang besar itu administrator. Nah, kalau di kampus
Yang sebagai admin itu hanya si Rahmat namanya, itu di bawah kendali saya. Nah, sisanya 10-10%. Nah, itu. Jadi sehingga inilah yang harus dipahami dalam suatu peran CEO ya. Ya, oke, tolong dipahami. Jadi kita bisa membawakan cerita ini ke dalam sebuah keadaan di suatu instansi juga. Nah, berikut. Nah, lalu tugas dari CEO itu selain dari di atas tadi, yaitu mengidentifikasi pelanggan IS. IS itu terdiri dari information specialist, ya, atau sistem informasi, dan mendefinisikan kebutuhan pelanggan, kemudian mendefinisikan kebutuhan produk, kualitas jasa, lalu menetapkan kualitas metrik. Nah, dalam bentuk hal ini produk dan jasa juga. Kemudian mendefinisikan strategi kualitas informasi. Nah, ini dalam bentuk training ya atau sosialisasi. Nah, pengembangan berorientasi kepada pemakai. Nah, seperti Kemendikbud sekarang itu banyak mengadakan sosialisasi. Tadi aja saya juga ikut sosialisasi tentang kampus Merdeka. Oke. Nah, lalu ada lagi yang harus diperhatikan untuk yang seperti ini. Sebentar ya. Nah, jadi menerapkan program-program kualitas informasi. Jadi kalau ada program, ada enggak sangkut pautnya dengan instansi kita, ada enggak ketergunaannya. Jadi kalau enggak, tentu kita tidak memakai dan tidak menggunakannya. Nah, hal seperti ini juga perlu Anda jaga di dalam bentuk penggunaan yang seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu dalam hal ini, dalam menggunakan sistem informasi, kita perlu menjaga keamanan data atau sistem informasi. Nah, atau dikenal dengan sistem security. Nah, bagaimana sistem security itu yang harus dipahami? Oke, saya lanjutkan. Eh, Nah, jadi tadi sistem security, tujuan keamanan itu ada meliputi ini, ada 3. Nah, itu untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Jadi di mana saja itu perlu tujuan keamanan kita lakukan ya. Nanti bahasa asingnya Anda lihat saja. Kemudian ada juga yang harus Anda pahami. Ancaman keamanan. Jadi ancaman security tadi juga akan terjadi. Ada yang pengungkapan tidak sah dan pencurian, itu bukan pencurian ya. Penggunaan yang tidak sah, ya. Ada juga ya seperti Anda mungkin menggunakan hak-hak orang dalam satu akses ya. Makanya ada password itu. Penghancuran yang tidak sah dan penolakan yang tidak sah. Nah, seperti Anda masuk Zoom ini bisa dikunci ya. Dikunci dalam artian kalau enggak pakai password enggak bisa. Nah, tapi kalau yang hal-hal lain tadi seperti yang enggak bisa itu karena AP-nya atau jaringannya. Nah, tetapi kalau sudah dikasih password, yang masuk ke sini hanya orang yang berkaitan. Nah, lain dari itu akan saya tolak. Nah, itulah contohnya. Nah, modifikasi yang tidak sah. Jadi Anda tidak berhak memodifikasi portal misalnya, portal akademik kampus atau Zoom ini, ya enggak bisa karena sudah buatan dari pabrik. Nah, kemudian selain dari itu, perlu juga Anda ingat bahwa pengendalian akses. Nah, ini pengendalian akses ini juga suatu hal yang perlu dalam sebuah sistem security, yaitu bagaimana identifikasi
pemakai dan pembuktian keaslian pemakai, kemudian otorisasi pemakai. Nah, itu yang terjadi di dalam hal ini. Oke, sekarang apa lagi yang harus kita lanjutkan? Nah, lalu di sini kita juga harus memahami perencanaan berjaga-jaga dalam artian contingent planning, ya. Nah, ini yang harus kita pahami, atau perencanaan bencana seperti banjir, ya, nah, atau kebakaran dan lain segala macamnya. Nah, ini perlu kita lakukan perencanaan berjaga-jaga, ya, memberikan tingkat keamanan yang memadai pada operasi komputer. Nah, lalu pendekatan yang terbaik di dalam perencanaan itu adalah mengembangkan, yaitu ada rencana darurat, rencana cadangan, dan rencana catatan-catatan. Nah, lalu kalau dalam darurat, kalau dengan penggunaan komputer ya Anda buat backup-nya, ya. Kalau cadangan ya berarti kita harus melakukan dalam bentuk 3 hal. Nah, dalam 3 hal itu redundancy, diversity, dan mobility. Nanti kita lihat apa itu. Dan ada juga dalam bentuk catatan. Menentukan bagaimana catatan itu vital akan dilindungi dengan cara transmisi elektronik, yaitu dalam bentuk electronic vaulting, remote joining, dan database sharding. Nah, ini ada kelanjutannya. Nah, salah satu ini menurut si John Danovo, itu ditimbulkan kecenderungan menuju end user computing. Jadi diharapkan kepada pemakai akhir. Jadi pemakai akhir yang bisa seperti itu. Nah, lalu menurut Donovan juga dapat memetakan perjalanan masa depannya dengan mengikuti jalur-jalur yang berbeda dalam harus menyadari bahwa komputasi bisnis bergerak dari sentralisasi ke desentralisasi. Nah, ini harus dipertimbangkan peralatan, pengembangan, dan pengambilan keputusan. Oke, CIO dapat menghalangi langsung tantangan dan menyediakan dukungan informasi yang berkualitas dengan suatu strategi yang terdiri dari elemen-elemen apa. Nah, jadi dalam hal ini CIO harus menekan manajemen kualitas. Nah, bagaimana kita melakukan manajemen yang bagus di dalam pengelolaan sistem informasi. Nah, tentunya aplikasi tersebut yang sesuai dengan kebutuhan kita, jangan wazir, ya, jangan dan tidak terpakai. Ya, ada kemarin dari L2 Dikti mengasih untuk pembelajaran ini namanya jarang dikenal sih, Huawei, tetapi dia tidak bisa merekam. Jadi saya nggak pakai itu. Nah, itu tidak bermanfaat jadinya. Memperkuat ikatan eksekutif, menyusun satu tim manajemen IS, menyusun staf IT atau AIS, dan terakhir membangun IRIS. Nah, jadi dalam hal ini harus Anda pahami hal-hal yang seperti tadi supaya peran CIO itu berjalan selayaknya. Nih, ada yang terlewat tadi. Nanti konsolidasi, downzoning, outsourcing, apa yang harus dipahami di sini? Kalau konsolidasi yang paling mudah dilakukan dalam sumber daya informasi itu yaitu dengan mengikuti atau mengurangi jumlah lokasi sumber daya informasi yang terpisah. Alasannya kenapa? Perusahaan itu dan dapat daripada pemusatan sumber daya yang kecil. Jadi kalau bank kan banyak cabang-cabang, itu mungkin diperlukan ya. Tapi kalau kampus dibuat pula cabang-cabang, nah, itu mungkin tidak berfungsi atau tidak ya. Kecuali memang sudah merupakan hal-hal yang sudah mendesak ya, atau yang sudah memungkinkan, tidak apa-apa. Nah, itu hal-hal yang harus Anda perhitungkan dalam menambah lokasi sumber daya informasi yang terpisah tadi. Nah, kemudian yang downzoning, ya, itu kita menggunakan transfer basis komputer dari perusahaan ke peralatan seperti mainframe, ya, seperti ini kita harus, kalau di kampus sudah punya seperti komputer server, ya, sehingga Anda bisa menggunakan layanan kampus. Kalau tidak ada itu tidak akan bisa. Itu yang downzoning itu. Jadi keuntungannya pengurangan biaya, sistem lebih ramah, produktivitas pemakai meningkat. Nah, jadi ini kegunaannya. Tentunya Anda dalam 3 hal ini harus memahami ya.
Nah, risikonya kurangnya keamanan. Nah, ini perlu kita tingkatkan. Seperti tadi, keamanan bisa ditingkatkan kalau dengan sistem itu menggunakan apa selain dari antivirus, lalu juga terhadap sistem operasi itu juga perlu security. Nah, yang terakhir di sini outsourcing. Nah, kalau kita tidak bisa atau tidak mampu mengelola sistem di dalam satu perusahaan, maka kita lakukan outsourcing. Ya, ada kampus yang sistemnya di outsourcing kepada pihak ketiga. Nah, cuman datanya berada di tempat orang tersebut. Nah, ini juga akan menanggung risiko. Tapi ada bagusnya data itu atau pusat data berada di kita, tidak di tempat orang. Nah, itulah kira-kira di dalam bentuk masalah keterangan ini, strategi pengurangan biaya manajemen informasi tadi. Oke, nah kira-kira itu keterangan saya dalam topik IRIS dengan teorinya. Lebih dan kurang Anda baca buku putih, dan yang paling penting tadi, ya ini salah satunya yang perlu Anda terapkan. Nah, lalu input dan outputnya tadi juga merupakan itu hal yang paling penting dalam suatu perusahaan. Lalu keamanan sistem tadi ini juga. Nah, lalu kalau Anda mau mengembangkan, nah perhatikanlah hal-hal yang seperti ini, ya. Nah, untuk mencapai ini. Oke, nah itu kira-kira presentasi saya dengan ringkas yang sudah saya ambil dari bahasa Indonesia. Mudah-mudahan cerita saya ada manfaatnya sesuai dengan apa yang ada dalam buku. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk teori? Silakan buka kamera. Jangan-jangan hanya orang saja yang tinggal. Tapi ini cukup banyak. Sekarang nih biasanya hanya 8. Sekarang sudah melebihi. Ingat nanti ujian Anda juga ada yang bersifat teori dan praktek kalau dengan saya. Tapi saya akan menekankan kepada praktikum yang lebih banyak. Kalau teori ini bisa Anda hafal, bisa Anda lihat buku, ya enggak? Kalau praktek saya, aplikasi Anda sendiri yang saya minta. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, materi kuliah SIM secara teori sudah selesai dengan pertemuan ini. Silakan aja Anda baca nanti setelah setelah UTS apa yang harus Anda pahami. Ada pertanyaan? Ja, Adila mana? Ini tidak ada orangnya, layar putih aja. Hadir Pak, lagi nggak enak badan Pak. Oh, makanya dinding aja yang kelihatan. Oke, yang lain ini Zulfia, Fadila, Ci. Hadir Pak. Ya, hadir aja enggak kelihatan. Oke, kalau enggak ada boleh kita istirahat karena kita akan lanjut dengan praktek. Ya, minggu ini sudah selesai kuliah dengan saya, tinggal menunggu jadwal ujian aja lagi. Ya, kalau teori Anda bisa membaca dan melihat kembali presentasi saya baik secara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sebelumnya hanya saya menggunakan PowerPoint bahasa Inggris, Anda bisa ketikkan topiknya di Google, nanti cari yang seperti itu. Oke, sampai di sini kita end, nanti nyambung jam 8 ya untuk praktek. Ya,